Buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di minggu ini atas kesempatan yang bisa kita peroleh atas hidup kita. Kita sangat bersyukur atas segala kebaikan dan rahmat yang sudah Dia limpahkan bagi kehidupan kita. Buat semua permata pada saat ini, dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Karena kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang begitu rindu dan bersyukur atas segala apapun yang kita terima oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kuasa yang Kau anugerahkan bagi kami. Kebaikan-Mu begitu besar yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami kuat dan mampu, segalanya adalah atas pertolongan-Mu. Izinkan saat ini kami akan menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Dan kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Kami akan membacakan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Begitu juga di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Shalom, damai sejahtera bagi seluruh permata yang terkasih. Di minggu ini sebagai tema bagi kita adalah Yesus Kristus jadi usihan. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat siapakah yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, isi jadi usihan ibas kegeluhenta. Tentu mungkin kita katakan ya orang tua saya. Ataupun bisa kita melihat bagaimana di sekeliling kita, teman bergaul, begitu juga dengan rekan sekerja kita, teman kuliah, dan lain sebagainya. Yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita. Mungkin kita katakan dialah yang menjadi teladan bagi hidup saya. Ataupun lebih luas kita melihat siapakah tokoh yang menjadi idola kita, yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, baik dari kesehariannya, caranya berbicara, sikap hidupnya, dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau kita melihat dari sisi kacamata manusia. Tapi saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan dalam menyambut Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Hari Paskah. Tentunya perayaan ini tidak boleh dipisah-pisah, karena ini merupakan rangkaian perjalanan Yesus untuk dapat memenangkan segala perjalanan kesengsaraan yang Dia lewati dalam kesetiaan dan kepatuhannya kepada Sang Pengutus Dia, yaitu Allah Bapa kita. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kita diingatkan siapa yang harus menjadi panutan bagi kita. Ise si jadi usihenta. Siapa yang menjadi teladan bagi kita? Firman Tuhan ini mengingatkan kita hanya satu yang diingatkan, Yesus Kristus.
Yesus Kristus menjadi teladan. Yesus Kristus menjadi usihan. Artinya hal-hal apa yang menjadi teladan yang kita tempatkan di dalam hidup kita tentang Yesus itu ada bagi kita. Satu hal, saudara-saudaraku, yang pertama yang mengingatkan dan menggiring kehidupan kita adalah bagaimana kita membuka hati kita. Bagaimana kita memberi hidup kita dan diri kita bagi kehidupan sesama manusia. Tentu kalau kita berhadapan dengan orang lain, tidak ada satupun orang yang selalu berkenan bagi kehidupan kita atas segala perilakunya. Oleh karena itu saya katakan, pikiran kita harus dijernihkan dengan sang panutan bagi hidup kita adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus itu menjadi panutan bagi hidup kita? Salah satunya, walaupun dia adalah anak Allah, kealahannya tidak dipertahankannya untuk menikmati kehidupan sebagai anak Allah dalam kehidupan senang bersama Bapa di sorga. Walaupun dia adalah anak Allah, tapi dia mau ataupun rela hadir bagi dunia ini, disamakan dengan dunia ini kehidupannya sama seperti manusia. Bahkan disamakan kehidupannya seperti orang berdosa. Itu satu hal yang sangat perlu kita contoh ataupun kita teladani. Karena biasanya manusia sangat tergiur dengan harkat dan martabat bahkan kesenangan. Tapi Yesus rela tinggalkan itu segala-galanya. Kemuliaan yang dia miliki sebagai anak Allah, dia tanggalkan untuk sama dengan kita. Dia mau merendahkan dirinya agar orang lain selamat. Siapa orang lain itu? Dunia ini. Selanjutnya saudaraku, selain dia mau memberi dirinya untuk dunia ini, dia juga mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba di ayat 7. Sehingga ayat 8 katakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia hadir dalam kerendahan dirinya dan taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Kita bisa melihat dan sudah tahu bagaimana jalan sengsara Yesus sampai ke Bukit Golgota. Bagaimana salib itu adalah akhir untuk dia terima dari perlakuan orang berdosa. Tapi dalam misi keselamatan dunia, bukan salib akhir dari segalanya, tapi ada proses kebangkitan. Tapi perbuatan manusia yang begitu keji dan kejam terhadap anak Allah itu sendiri menunjukkan siapa kita yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, karena begitu patuhnya dan taatnya Yesus terhadap misi Allah bagi dunia ini, misi keselamatan bagi kehidupan kita orang berdosa, dia patuh dan taat sampai mati di kayu salib, sehingga Allah sendiri mempermuliakan dia. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama di ayat 9. Dan bukan hanya itu saja saudaraku, ayat 10 kembali menegaskan, sehingga segala yang ada di bumi ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Untuk memuliakan Allah Bapa kita, dia hadir memberi contoh kepada kita. Artinya contoh yang diberikan Yesus itu kepada kita, melayakkan diri kita ini untuk mengikut dia. Bagaimana dia tidak pernah menyerah dalam segala kesukaran hidup, dalam penderitaan, dalam kesakitan, bahkan kematian tidak mengalahkan misinya. Tapi melalui kematian dia memberikan kebangkitan, memberikan kabar kemenangan kepada dunia ini. Permata yang terkasih, di dalam PA Permata di minggu ini, bagaimana kita diajak kembali sampai detik ini, kita dapat menghargai akan kasih Allah kepada kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara hidup meneladani perbuatan Yesus bagi keselamatan kita.
Dia contoh teladan yang memberikan kepatuhan kepada yang mengutus dia. Hidup kita adalah yang dituntut Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita patuh setia, memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bagaimana dalam segala kesukaran hidup kita, kita selalu setia dengan iman percaya kita kepadanya. Kesukaran dunia, kegagalan dunia tidak mengubah iman kita, tidak menghalangi kepercayaan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, yang selalu menutup perjalanan kita, yang memberikan kesukaran atas setiap langkah kita, tapi kasih Tuhan begitu nyata sudah kita terima, membangkitkan semangat kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Jika dunia menutup satu pintu, tapi di hadapan Tuhan 1000 pintu akan terbuka bagi setiap orang yang percaya. Jadi permata yang terkasih, bagaimana kita memahami dan bagaimana kita merasakan arti ikut dalam ibadah Kamis Putih, Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan dan Perayaan Paskah. Jangan lewatkan setiap momen ibadah ini, wahai semua permata. Karena ini merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, memiliki makna dan arti yang begitu besar menggugah hidup kita menjadi lebih baik lagi, menghargai segala karya, penebusan dan keselamatan sebagai bukti Allah mengasihi kita di dalam hidup kita. Dan aksi di dalam PA Permata ini boleh dilakukan, boleh dirembukkan, boleh didiskusikan dan dipersiapkan untuk dapat dilaksanakan, untuk dapat menghargai segala karya terbesar Tuhan yang kita respon sebagai orang yang menerima kasih yang sudah begitu besar dalam hidup kita. Seperti Yohanes 14 ayat 6 katakan, tidak ada jalan lain selain melalui Kristus kita beroleh keselamatan. Hargai pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Jadikan Kristus sebagai teladan bagi kehidupan kita. Sering-sering membaca firman ini agar kita tidak lupa akan cinta kasih Allah melalui Kristus yang hadir bagi kita. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, buat segala kasih sayang-Mu bagi kami. Layakkan kami mengubah diri kami, mengosongkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengubah sikap hidup yang lebih baik lagi. Sebagai persembahan yang hidup kami persembahkan kepadamu. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.